Halo guys, kembali lagi bersama saya Lydia Sutino Fauzia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan Odoo Accounting. Apa sih accounting di dalam aplikasi Odoo tuh? Accounting dalam aplikasi Odoo adalah modul yang mengelola proses keuangan perusahaan seperti pencatatan transaksi, pembuatan laporan keuangan, laba rugi, neraca, manajemen faktur, rekonsiliasi bank, dan pelacakan pajak. Modul ini membantu otomatisasi dan integrasi aktivitas akuntansi, memudahkan pengelolaan keuangan perusahaan secara efisien. Lalu, di dalam accounting terdapat dashboard. Dashboard accounting Odoo adalah fitur yang menampilkan ringkasan data keuangan secara visual dan real time, memudahkan pemantauan dan analisis keuangan perusahaan. Lalu di sebelah ada customer. Nah, di dalam customer terdapat beberapa bagian. Ada 1. Customer invoice adalah untuk pelanggan kita atau ketika kita melakukan penjualan barang, maka kita catat di invoice ini. 2. Credit notes. Ketika kita sudah melakukan penjualan barang, tapi ternyata customernya atau barang kita jual ini dikembalikan oleh customer, mungkin alasannya rusak atau tidak jadi beli, maka kita bukanya dari kredit ini atau kita catat dari sini. 3. Payments. Ini adalah pelanggan atau customer kita melakukan pembayaran membeli barang. Nah, kita bisa dilakukan dari sini. 4. Produk adalah menu pada halaman kita di mana kita punya produk atau jasa yang kita jual. 5. Customer adalah pelanggan kita. Kalau kita punya pelanggan baru, kita bisa tambah dalam menu tersebut. Nah, di sebelahnya terdapat vendors. Di dalam vendors tersebut dibagi menjadi 5. 1. Bills. Kita melakukan pembelian yang nantinya akan perlu kita bayarkan. 2. Refund. Ketika kita melakukan pengembalian barang yang sudah kita beli dikembalikan dari credit notes. 3. Payment, yaitu ketika kita melakukan pembayaran atau kita yang melakukan atau mengeluarkan uang, di sini kita menerima uang. 4. Produk. Ini sama dengan produk customer, cuma bedanya ini biasanya produknya yang punya vendor atau produk yang kita bisa jual. 5. Vendor, yaitu pihak luar yang kita pakai jasanya. Kalau di customer adalah pihak luar yang memakai jasa kita atau membeli produk dari kita. Lalu ada accounting. Accounting dibagi menjadi 8. 1. Journal entries. Di Odoo adalah catatan transaksi keuangan yang mencatat debit dan kredit untuk setiap akun terkait. Setiap transaksi dalam sistem ini mempengaruhi setidaknya 2 akun dengan jumlah yang sama sehingga menjaga keseimbangan neraca. 2. Journal items. Di Odoo digunakan untuk mencatat transaksi manual, penyesuaian akhir periode, reklasifikasi akun, dan transaksi non-cash. 3. Transfer. Di Odoo digunakan untuk mencatat perpindahan barang antara lokasi atau gudang. Fungsinya meliputi pengelolaan stok, pelacakan, pengiriman, dan penerimaan. 4. Analytic item. Di Odoo berfungsi untuk mencatat dan melacak biaya atau pendapatan terkait proyek atau akun analitik tertentu, sehingga membantu pemantauan kinerja keuangan secara lebih spesifik. 5. Aset. Di Odoo Accounting digunakan untuk mencatat, menyusutkan, dan melacak aset tetap secara otomatis, serta memudahkan pembuatan laporan aset dan penyusutan. 6. Loans. Di Odoo Accounting digunakan untuk mencatat, melacak pembayaran pinjaman, dan menyediakan laporan terkait status pinjaman. 7. Reconcile. Di Odoo Accounting digunakan untuk menyelaraskan transaksi antara buku kas dan laporan bank, mengidentifikasi kesalahan, dan mengoptimalkan arus kas perusahaan. 8. Look dates. Di
Odoo digunakan untuk mengunci periode akuntansi tertentu agar tidak dapat dilakukan perubahan atau pencatatan transaksi baru. Nah, lalu ada reporting. Apa sih reporting itu? Proses penyajian laporan keuangan yang mencakup analisis data, laporan keuangan utama, neraca laba rugi atau kas, dan visualisasi data untuk kemudahan pemahaman. Lalu di reporting itu dibagi menjadi 1. Statement reports, ringkasan transaksi keuangan akun tertentu dalam periode tertentu termasuk saldo awal, debit atau kredit, dan saldo akhir. Dalam statement report terdapat 1. Balance sheet, 2. Profit and loss, 3. Cash flow statement, 4. Executive summary, 5. Tax return. Lalu yang kedua ada audit reports, hasil audit untuk menilai kepatuhan, mendeteksi kesalahan, dan memastikan transparansi. Lalu di sini dibagi juga nih ada 1. General ledger, 2. Trial balance, 3. Jurnal audit, 3. Partner report, rincian transaksi dan saldo dengan pelanggan atau pemasok untuk analisis hubungan keuangan. Nah, di sini ada 1. Partner ledger, 2. Accounts receivable, 3. Accounts payable, 4. Manajemen report, mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan keuangan untuk efisiensi perusahaan. Nah, dan terakhir di sini terdapat 1. Invoice analytics, 2. Analytics report, 3. Deferred expense, 4. Deferred revenue, 5. Depreciation schedule, 6. Disallowed expense, 7. Loans analytics. Lalu ada configuration. Nah, di sini terdapat setting. Di setting terdapat invoicing. Apa itu invoicing? Proses pembuatan dan pengelolaan faktur untuk mencatat transaksi penjualan dan melacak pembayaran di Odoo. Nah, di invoicing terdapat 2 bagian. 1. Payment terms, ketentuan pembayaran, aturan mengenai waktu dan cara pembayaran yang harus dilakukan oleh pelanggan, termasuk periode pembayaran dan diskon untuk pembayaran awal. Dan 2. Follow up level, tingkat tindak lanjut, sistem pengingat otomatis untuk menindaklanjuti pembayaran yang tertunda, diatur berdasarkan kebijakan perusahaan. Lalu ada bank. Bank adalah modul untuk mengelola informasi rekening bank perusahaan, termasuk pencatatan transaksi dan pengelolaan saldo. Nah, di dalam bank dibagi menjadi 2. 1. Ada bank akun atau menambahkan rekening bank. Proses untuk menambahkan rekening bank baru dalam Odoo dengan nomor informasi seperti nama bank dan nomor rekening. 2. Reconciliation models, mode rekonsiliasi, aturan untuk mencocokkan transaksi dalam buku besar dengan laporan bank, memudahkan proses rekonsiliasi. Nah, di sini ada accounting. Di accounting dibagi menjadi 7. 1. Chart of akun, bagian akun, daftar terstruktur, semua akun yang digunakan dalam akuntansi perusahaan. 2. Taxes, pajak, fitur untuk mengelola perhitungan dan pelaporan pajak. 3. Jurnal, buku catatan umum, pencatatan semua transaksi keuangan secara terperinci. 4. Currencies, mata uang, menunjukkan mata uang yang digunakan dalam sistem termasuk nilai tukar. 5. Fiscal position, posisi fiskal, konfigurasi untuk menerapkan kebijakan pajak yang berbeda berdasarkan situasi atau lokasi. 6. Multi ledger, multi buku besar, fitur untuk mengelola lebih dari satu buku besar dalam satu sistem. 7. Financial budget, anggaran keuangan, proses perencanaan dan pengelolaan anggaran perusahaan. Berikutnya ada online payment, pembayaran online. Apa sih itu tuh? Fitur yang memungkinkan pelanggan melakukan pembayaran melalui internet dengan mudah. Nah, di sini juga dibagi menjadi 2 bagian. 1. Payment provide, menyediakan pembayaran, layanan pihak ketiga yang memfasilitasi transaksi pembayaran online seperti PayPal dan Stripe. 2. Payment methods,
metode pembayaran. Berbagai cara yang dapat digunakan pelanggan untuk melakukan pembayaran termasuk kartu kredit dan transfer bank. Yang terakhir adalah manajemen. Manajemen dibagi juga nih menjadi 3 bagian. 1. Asset models. Mode aset, konfigurasi untuk mengelola dan menyusun aset tetap perusahaan, termasuk nilai dan umur manfaat. 2. Produk kategori. Kategori produk, mengelompokkan produk untuk memudahkan pengelolaan inventaris dan laporan keuangan. 3. Disallowed expense kategoris. Kategori beban yang ditolak, kategori biaya yang tidak dapat dikurangkan dari pajak sesuai regulasi perpajakan. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi berikutnya. Dadah.